Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa Unpam dan mahasiswa lain yang menikmati presentasi buku Jeff Madura ini. Baik, kita lanjut lagi ya. Pada chapter 20 ini jelas kita lihat bahwa topiknya adalah short term financing, ya, pembiayaan jangka pendek. Jadi chapter 20 ini berbicara soal mengidentifikasi tentang sumber-sumber jangka pendek pembiayaan. Kemudian yang kedua menentukan apakah penggunaan pembiayaan asing diperlukan, atau penentu apa yang membuat pembiayaan asing diperlukan. Kemudian mengilustrasikan kemungkinan keuntungan pembiayaan dengan portofolio mata uang nilai tukar negara lain. Oke, untuk pertama sumber-sumber dari pembiayaan jangka pendek atau pembiayaan asing kalau di sini ya. Yang pertama internal short term financing ya. Yang kedua external short term. Sudah cukup, cuma dua saja ya. Internal dan eksternal. Oke. Sebelumnya kita lihat dulu kata pengantar bahwa semua perusahaan membuat keputusan pembiayaan jangka pendek secara periodik atau secara waktu ke waktu ya, biasanya setahun, melampaui daripada pembiayaan diskusi perdagangan internasional di chapter sebelumnya. Perusahaan multinasional membutuhkan pembiayaan jangka pendek untuk mensupport operasi lainnya, karena perusahaan multinasional harus mengakses tambahan sumber dana. Jadi kalau kita sudah punya jangka panjang, kadang kita juga butuh jangka pendek ya untuk operasional. Pembiayaan jangka pendek, keputusan pembiayaan jangka pendek akan lebih kompleks daripada pembiayaan perusahaan lain. Manajer keuangan harus mengerti tentang keuntungan dan ketidakuntungan pembiayaan dari jangka pendek dengan mata uang asing, sehingga mereka dapat mengambil keputusan jangka pendek untuk pembiayaan dan membuat nilai dari perusahaan multinasional menjadi maksimal ya. Biasa ya, manajer keuangan pasti memaksimalkan value of the company. Sumber internal, internal ini apa aja nih yang bisa diambil? Kalau di sini Canadian Subsidiary Shreveport Inc. Corporation mempunyai pengalaman laba, dari laba ya, laba ditahan. Bisa juga daripada kalau di sini laba ya. Before MNC or subsidiary in need of funds for outside funding, it should check other subsidiaries cash flow position to determine whether any internal fund are available. Jadi ini mirip pada chapter sebelumnya, bahwa kalau misalnya anak perusahaan lebih memilih pembiayaannya untuk hutang, biasanya laba itu akan ditransfer ke parent. Nah, kalau seperti itu maka kemungkinan besar parent itu akan menggunakan internal financing gitu ya. Ya. Jadi lebih spesifiknya bahwa subsidiary parent itu memantau cash flow posisi subsidiary ya, apakah positif atau negatif atau berlebih atau berkurang. Nah, kalau berlebih terus dilihat labanya pun besar ya, pasti perusahaan ini sangat menguntungkan. Kalau di BCG Matrix itu disebut namanya STAR ya, kan Boston Consulting Group. Nah, memang sih di sini nggak ada ya, tapi kan kita udah pernah belajar sebelumnya, pasti kalian juga sudah tahu gitu. Namanya kan kristalisasi ya. Namanya juga kristalisasi knowledge ya. Kemudian ada juga yang paragraf kedua menggunakan peninggian markup pada supply yang mereka
transfer ke parent ya. Ya. Dana anak perusahaan memberikan kepada parent will never be returned. This method of supporting the parent can sometimes be more feasible than obtaining loans from. Okay. Tetap dari subsidiary ya. Bagaimana internal control over fund? Perusahaan multinasional sebaiknya memiliki internal system ya dalam memonitor jumlah pembiayaan dana jangka pendek untuk semua anak perusahaan. Nah, ini mungkin this is low to recognize which subsidiary have cash available in the same currency that another. Oh, ini subsidiary ya. Oh, ini nggak ada subsidiary, nggak ada ini ya. Ini seolah-olah MNC sama itu kita nggak memperlihatkan subsidiary ataupun parenting ya. Oke. Ya, dibilang menggunakan monitoring short-term financing by of all subsidiary. This may allow it recognize which subsidiary have cash available the same currency that another subsidiary need to borrow. Oh iya. Jadi kalau kita punya 5 subsidiary, kemungkinan kita bisa tahu nih mana yang membutuhkan dana, mana yang tidak. Jadi ini sangat membantu sesama subsidiary. Ya. Eksternal biasa ya, short-term notes, commercial paper, bank loans. Nah ini biasanya. Kemudian access funding during crisis ya, kalau kalian tahu chapter tentang pembiayaan krisis, nah IMF apapun itu ya, itu juga termasuk funding ya. Kalau nggak salah ada di chapter 6 government kalau nggak salah. Terus chapter 6 ya, government policy ya. Cek lagi ke belakang. Kemudian pasti kalau krisis di dunia pasti ada pahlawan kesiangan ya kalau bahasa saya ya. Tapi pasti ada tuh organisasi yang membantu agar tidak terjadinya krisis. Nah, jadi dia meminjamkan dana. Namun nanti bunganya kadang lebih tinggi daripada yang lain atau ya ada konsekuensi yang lain ya. Atau juga bisa juga ada monitor kontrolnya sehingga bisa kayak seperti yang kita tahu ya, kayak Bank Dunia itu bisa meminjamkan tapi ada syarat. Nah, syaratnya itu kan termasuk di dalamnya. Kalian bisa cek di website. Saya yakin sudah pada lihat di forum diskusi ada yang pernah membahas itu soalnya tentang dan pihak yang meminjamkan atau organisasi yang meminjamkan uang saat krisis ke negara yang terdampak, baik Bank Dunia ataupun IMF ataupun yang lain. Oke, lanjut. Bagaimana dengan pembiayaan menggunakan mata uang asing? Ya, contoh pasti lebih enak ya. Kenapa? Karena setiap perusahaan, setiap negara itu punya tingkat mata uang yang tingkat suku bunga yang berbeda. Jadi kita yang di mana nih? Nah, tapi ketika kita punya meminjam dari Australia misalnya, terus ada resiko konversi ya, selalu ada ya. Kita bisa kalau mau baca pelan-pelan bisa. Saat MNC mendapatkan pembiayaan jangka pendek, mereka biasanya meminjam mata uang yang sesuai dengan arus masuk di masa yang akan datang. Jadi misalnya dia di Filipina, ya dia lebih milih minjam pakai Filipina juga gitu. Jadi nggak ada hedging. Jadi ketika dia menjual, dia langsung bayar. Jadi dia menjual di Filipina, dia pakai peso Filipina, kemudian dia bisa membayar utangnya dengan Filipina lagi. Jadi nggak usah lagi pakai konversi nilai tukar peso ke dolar, biasanya ke dolar dulu ya. Nah, saya pelan-pelan aja juga asik ya. Jika MNC memiliki posisi piutang pada mata uang asing,
ini mungkin mendapatkan pinjaman jangka pendek pada mata uang tersebut sehingga dapat diakses pendanaan jangka pendeknya. Juga lindung nilai terhadap piutangnya melawan exchange rate risk. Oke. Ya. Strategi ini biasanya digunakan jika tingkat suku bunga dari mata uang asing rendah. Ya, kalau piutang, ya kalau misalnya piutang, if MNC has net receivable position in a foreign currency, it will obtain a short-term bond in currency so that it can access short-term fund, also hedge its receivable against exchange rate. Motivation, motif. Ini kalau ini bicara soal kalau kita punya piutang, ya artinya kalau nanti dana masuk di masa yang akan datang, kalau dia negara kita menguat itu cukup buruk ya, jadi kecil yang masuk, tapi kalau melemah jadi baik gitu. Tapi akhirnya sebaiknya ya mungkin kita pinjam saja dengan piutang itu, kita tukar saja dengan dana segar gitu, dengan nilai yang dengan currency yang sama gitu. Jadinya ya kita sebenarnya punya duit juga, jadi yang nagih yang pihak lain, mungkin yang itu kalian tahu ya, namanya apa ya, anjak piutang ya. Motivasi untuk pembiayaan dengan mata uang asing ya. Jika saat even when walaupun saat MNC or its subsidiary is not attempting to cover foreign net receivable, it may still consider borrowing a foreign currency if the interest rate on the currency is relatively low. Jadi kalau tingkat suku bunga di luar lebih murah ya kita mau minjem. Ya seperti itu ya, yang kalian pahami kemarin ya tentang payable dan receivable ya. Kalau kita payable pakai apa, receivable pakai apa ya. Kalau misalnya kita mau kita receivable, artinya mendapat pemasukan dari masa yang akan datang ya, kita bisa pakai forward rate, pasar uang, ataupun pakai option ya. Tapi kalau di sini dijelaskan lebih detail bahwa usaha untuk menutupi piutang bersih dengan mata uang asing akan masih dipertimbangkan meminjam dengan mata uang asing jika tingkat currency-nya lebih rendah ya kan, biasa aja di jaminan ya. Kalau saya nggak ada tulisannya sih, tapi saya merasa ini sepertinya anjak piutang. By saving 1 percentage point of its financing rate, MNC can save $1 million in annual spend on debt 100 million. Saat saving motivate MNC pada financing. Oke, exhibit 20 compare. Mana ini exhibit 20? Ada exhibit ya? Oh ini short term interest rate ya. Yang paling kecil itu adalah di UK, minjam di UK rendah ya. Jadi kalau misalnya kalau dari sini yang paling rendah di mana? Jepang 0,5. Berarti kalau di Jepang 0,5 maka kita akan mempertimbangkan meminjam pada mata uang asing itu. Kenapa? Karena dia lebih rendah, masih lebih rendah ya. Potential cost saving from financing. Coba kita baca lagi. Exhibit 21 show that interest rate in Brazil and India are much higher than the interest rate of the developed countries. The developing countries tend to have higher inflation and low level of saving, and this factor cause interest rate to be relatively high. Jadi di negara berkembang inflasi lebih tinggi dan orang lebih sedikit menabung ya, sehingga tingkat suku bunga jadi lebih tinggi ya. Jadi kalau makin sebanyak orang menabung, maka tingkat suku bunga menjadi lebih rendah. Tingkat suku bunga di Jepang hampir selalu rendah dibandingkan dengan negara lain karena
mereka memiliki simpanan yang banyak di rumah tangga, ya. Dan banyak penawaran uang yang menjadi channel untuk pinjaman. Nah, kalau Jepang orang suka menabung, ya. Jadi kalau di Indonesia kok lebih tinggi daripada di Amerika, udah jelas bahwa di Indonesia tabungannya lebih sedikit, ya. Itu simpel, ya. Oh iya, kenapa lebih sedikit di Indonesia? Karena orang jarang saving money di Indonesia. Menabung sama main saham beda, ya. Jadi kalau ada yang bilang yuk menabung di saham, itu gila nih itu. Nggak bisa. Kalau di saham itu spekulasi, nggak ada namanya saham itu menabung. Menabung itu di bank. Namanya precautionary. Jadi motif money handling itu money. Motif memegang uang itu ada 3. Pertama, transaction atau consumption. Kedua, precautionary atau saving, berjaga-jaga. Ketiga adalah investment atau speculation. Kalau ada yang mau coba membalik-balikan kata-kata, tentu saya nggak tahu kenapa begitu. Mungkin saya yang kurang baca atau beliau yang salah menafsirkan, gitu. Atau memang seperti itu penafsirannya. Tapi kalau setahu saya sih itu nggak gitu, ya. Setahu saya, yang saya yakini dengan ilmu saya, itu tidak seperti itu. Oke, lanjut. Given disparity in interest rate among countries, MNC may naturally consider financing with foreign currency that have a low interest rate. Jadi kalau misalnya tingkat suku bunganya lebih rendah, biasanya nilai tukarnya itu akan makin kuat, ya. Tingkat suku bunganya lebih rendah, ya, akan semakin kuat. Jadi kalau misalnya kuat, maka kita jadi lemah. Jadi kalau kita jadi lemah, dia semakin kuat. Ya lebih bagus kalau kita taruh di sana, ya. Kalau kita minjam di sana, karena mata uang kita melemah, jadi banyak hutang. Nah, makanya lebih baik minjam yang sedikit tingkat suku bunganya. Kenapa? Karena ada resiko dari forward rate-nya lebih besar, atau namanya forward premium. Mungkin di sini nggak ada, ya. Ya, namanya juga saya sendiri, ya. Lanjut. Nah, potential cost saving when MNC borrow, pinjam mata uang dari berbagai mata uang lokal yang berbeda. Actual or effective financing rate will depend on tingkat suku bunga yang diberikan oleh bank sebagai pinjaman, dan kemudian pergerakan dari mata uang asing yang dipinjam selama hidup pinjaman. Spesifiknya adalah seperti ini, ya. Financing rate RF sama dengan 1 ditambah IF kali 1 tambah EF kurang 1. IF adalah tingkat suku bunga mata uang asing pada periode tertentu, pada periode pinjaman. EF adalah tingkat mata uang asing persentase change in the value on the foreign currency over the loan period. Satu adalah persentase perubahan nilai tukarnya, yang satu adalah tingkat suku bunganya. Jadi kalau seperti ini, meskipun interest rate is diketahui sebelumnya di saat pinjaman diberikan, pergerakan dari nilai mata uang itu tidak pasti. Oleh sebab itu, keefektifan dari nilai tukar mata uang dari pendanaan mata uang asing itu tidak diketahui until periode berover, atau tidak akan diketahui sampai saatnya terjadi. Bagaimanapun, MNC harus memforecast exchange rate movement in the foreign currency that it may borrow, as illustrated the following example, ya. Forecast, ya. Gimana forecastnya? Ya, misalnya RF sama dengan 1 plus 0,3 itu adalah tingkat suku bunganya, ya. Assume Cobra expert the Canadian dollar depreciated 1% against the US. Jadi Canadian dollarnya itu sebagai foreign exchange, ya. Memberikan 3% interest rate on the loan and 1% depreciation in Canadian dollar over the loan life. The effective financing rate on the loan denominated in Canadian dollars can be computed. Ya, jadi dia akan
konversi karena ini melemah ya, depreciated, jadi turun ya, minus ya. Nah, satu IF nya pinjaman dari Kanadian dolarnya sebesar 3% dan nilai tukarnya itu melemah ya sebesar 1% ya. Melemah ini artinya berarti dalam US nya menguat ya, jadi dia minus, depresiasi itu minus karena IF nya adalah mata uang asing. Jadi 0,09, maka hasilnya adalah 1,97% RF ya. Jadi terjadi depresiasi sebesar 1,97% atau melemah ya, pelemahannya seperti itu. Jadi minus ya. Terdepreciate 1% against US. Berarti US itu naik minus 0,1. Risk financing ya. Gimana risk financing? Cobra untuk mempertimbangkan alternatif skenario Canadian dollar apresiasi. Jika apresiasi nih Canadian dolarnya terhadap, jadi mata uang asingnya naik. Kalau mata uang asingnya menguat, maka dia akan bertambah 10%. Ya. Tambah 10%. Jadi maka dia akan jadi plus. Financing rate-nya berapa? Tingkat suku bunganya 1,03 dikali 1 ditambah 0,10, maka 1,33. Nah, ini kita mesti lihat ya, receivable atau payable. Kalau kita financing berarti kita payable ya. Kalau payable ya seperti ini. Nah, payable itu lebih bagus kalau misalnya menguat ya. Jadi lebih sedikit ya. Kenapa itu minus? Karena kalau kita menguat berarti hutang kita tuh berkurang. Tapi sorry. Ya, kalau ini payable ya, betul. Kalau payable kan ini hutang ya. Pinjaman ya, kan pinjaman, financing short term. Jadi kalau misalnya dia menguat, hutang akan they will depreciate 1% against the US. Jadi dia akan berkurang minus 0,1 against the US. Ya, sini minus ya. Foreign-nya berkurang 0,1. Coba, the example shows that how the effective financing rate is reduced, mengurangi. Contoh di atas menunjukkan efektif finance tingkat suku bunga pinjaman mengurangi jika berkurang. Tingkat suku bunga pinjaman berkurang jika mata uang terdepresiasi terhadap periode loan. Ya. Kalau terdepresiasi berarti mata uang domestiknya jadi menguat kan? Jadi menguat. Kalau menguat berarti yang harusnya sekarang adalah $100. Oke. Saya ulangi ya. Contoh di atas menunjukkan bagaimana tingkat pembiayaan efektif berkurang jika mata uang terdepresiasi. Mata uang asing terdepresiasi. Cobra effective financing rate dapat negatif jika degree of depreciation Canadian dollar over the loan period was greater than the loan interest rate 3%. Negative effective financing rate means that jumlah dana yang dibutuhkan untuk membayar loan itu lebih kecil dari jumlah yang dipinjam. Oke, baik ya.
Sudah paham ya? Jadi kalau mata uang terdepresiasi kan kita minjam di mata uang asing ya. Jadi kalau dia terdepresiasi atau melemah, artinya kita bisa bayar lebih sedikit daripada yang kemarin. Tapi kalau misalnya dia menguat, maka kita akan lebih banyak membayar daripada yang kemarin. Makanya kalau di sini adalah minus dan sini adalah plus ya. Karena kan kita kan minjamnya di mata uang asing ya. Jadi karena kita minjam di mata uang asing, jadi ketika mata uang asing itu terapresiasi, karena kita minjem kita kalau di sini ya, karena kita minjam, kita membayarnya keluar itu karena dia terapresiasi jadi lebih sedikit ya. Nah, sedangkan ini kalau kita kalau di sini adalah menguat, maka kita akan membayarnya lebih banyak. Mata uang asingnya menguat ya. Berarti kita kan jadi melemah ya. Ya kan? Jadi ingat aja, ketika mata uang asing menguat, kita akan jadi melemah. Jadi kita akan bertambah lebih banyak. Tapi kalau kita akan mata uang asingnya melemah, maka kita akan menguat, maka kita akan membayar lebih sedikit. Nah, memang agak bingung. Ya, lanjut. Bagaimanakah hedgingnya? Bagaimana cara hedging? Ya, hedgingnya sama yang kayak kemarin. Kita belajar begini aja. Hitung-hitungan yang kemarin, 1 plus interest parity dibagi dengan 1 plus interest foreign. Ini home, ini foreign, dikurang 1. Ya, ketika IH dinotasikan home currency interest rate dimasukkan dengan formulasi P to determine the effective financing rate of foreign currency ya. Maka P ya, P inilah yang ini ya. Ini tadi kan ini rumus yang di atas nih, RF sama dengan forward premium ya. P itu adalah forward premium kalau di sini, sama kayak di sini ya. Nah, ini forward premium ya. Ini adalah perhitungan forwardnya. Sorry. Nah, jadi ini adalah rumusnya RF. Cost financing will be effective by percentage difference between spot rate and the foreign currency was converted to local currency. Oke. Jadi kita pindahkan saja P-nya, berarti saat ini dipindahkan 1 plus IF RF. Kalau dipindahkan, ini dipindahkan dulu F-nya di bawah, kemudian satunya ini dipindahkan dulu ke belakang samping. Jadi kalau ke chapter 7 lagi ya, interest rate parity foreign currency, hasilnya adalah ini 1 plus H, 1 plus F, 1 plus IF dikurang 1, langsung dimasukkan ke dalam P nya. Ini adalah 1 plus ya, P nya berubah 1 plus H plus IH dibagi 1 plus IF dikurang 1, tutup kurung sampai dikurang 1. Ini dikurang IH ya, dikurang IH ya. Nah, rumusnya seperti ini ya. Kalau ini forward premium ya, ada di chapter 5 juga ada ini, bagaimana cara menghitung forward premium. Biasanya kalau misalnya di atasnya lebih tinggi daripada ini kan home ya. Ini ketika ini lebih tinggi, berarti kan dia jadi plus ya. Kalau jadi plus berarti terjadi depresiasi di dalam negeri ya, domestik. Berarti terjadi apresiasi di luar negeri. Kan kalau misalnya mata uang asing, kalau di sekarang ke depan itu bertambah 4,85% kan berarti domestiknya kan bertambah tuh, berarti kan jadi melemah gitu ya. Semoga kalian ingat chapter 7 ya. Reliance of forward rate forecasting. Oke. Implikasi interest rate parity untuk pembiayaan mata uang asing.
Implikasinya apa sih? Tingkat suku bunga parity, pendanaan asing dan lindung nilai secara simultan yang posisi dari forward market akan menghasilkan biaya dari pendanaan sama dengan terjadi di domestic financing. Oke, kedua interest rate parity holds dan plotted. Oke. Lanjut. Bagaimana pendanaan dengan portfolio currency? Multinational corporation mungkin mampu untuk mencapai pendanaan yang lebih kecil ya, dengan excessive risk dan risiko yang lebih rendah. Cepat selesai. Oke. Mengingat Cobraco membutuhkan pendanaan US operation dan ditawarkan oleh pinjaman Amerika pada tingkat suku bunga 8% dan pinjaman Kanadian 3%. Ya, tentu kita lebih milih yang 3% dong daripada yang 8% pinjamannya. Asumsi sekarang bahwa bank menawarkan pinjaman yang didenominasikan dengan mata uang Jepang. Nah, jadi asumsinya bahwa pinjaman ini didenominatedkan dengan mata uang yen dengan tingkat suku bunga 4%. Cobra ingin mempertimbangkan pinjaman portofolio dari Canadian dollar dan Japanese yen. Kenapa? Karena lebih kecil daripada US dollar. Mengingat Cobraco meramalkan kemungkinan perubahan persentase spot rate terhadap Canadian dollar dari contoh yang sebelumnya, yaitu naik ya 8% ya. Mengasumsikan bahwa Cobra akan memforecast spot rate Japanese yen dari Cobra juga meramalkan uang yen sepanjang pinjaman. Spesifiknya peramalan itu Japanese akan terdepresiasi nilai tukarnya 2% dengan probabilitas 70% dan yen akan terapresiasi 8% dengan probabilitas 30%. Wah, ternyata lebih besar kesempatan buat turun atau terdepresiasi. Kalau pinjaman tuh, kalau mata uang asing terdepresiasi, kita menguat ya. Jadi yang kita bayar akan berkurang ya. Jadi harusnya kita bayar 100%, tapi karena yang sana terdepresiasi, kita 2%, maka kita akan menguat 2% gitu. Seharusnya begitu ya. Kalau kita pakai asumsi nggak ada arbitrase. Ada arbitrase ketika ketika depresiasi 2%, tapi ternyata di depresiasinya ya, kita terapresiasinya nggak 2%, forward rate-nya nggak 2%, itu sangat itu ya. Oh maaf, kalau arbitrase itu dihitung ketika tingkat suku bunganya berbeda 2%, namun pelemahan atau penguatan dari nilai tukarnya tidak 2%. Nah, itu terjadinya arbitrase ya. Coverage interest arbitrase. Jadi misalnya contoh, ini contoh aja ya. Canadian dollar 3%, US 8%, berarti ada perbedaan 5%. Ya, otomatis kalau misalnya domestiknya adalah di Amerika, otomatis 8 kurang 3, 5%. Otomatis forward rate-nya itu akan melemah ya, atau bertambah jadi plus sebesar 5% juga. Ya, domestik IH kurang IF. Nah, berarti dia ada di sisi diagram 1 ya. Kalau yang kalian ingat kan begini ya, kalau diagramnya. Kalau kalian ingat, terus garis interest coverage rate, interest rate parity. Sini adalah IH dikurang IF ya, uang IF.
Nah, ini sorry nggak kelihatan ya. Nah, jadi kalau misalnya 8% dikurangin 3%, artinya 5%. Otomatis kalau memang dia tidak terjadi arbitrase, maka dia akan di sini positifnya 5% forward rate-nya gitu ya. 5% juga di sini forward rate-nya. Atau akan melemah sebesar 5% di domestik. Nah, tapi ketika dia ternyata tidak 5%, tetap ini kan di sini ya, garisnya 5% ya. Yang normal. Nyata dia di sini melemahnya 10%, artinya di sini ada arbitrase ya. Arbitrase. Untuk ditarik ke dalam ya. Kesempatan arbitrasenya untuk ditarik ke dalam. Berarti sama siapa? Sama asing. Jadi asing berinvestasi di lokal. Ini kan asing, ini domestik. Asing berinvestasi di lokal. Ya, lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya. Ya. Nah, kita mulai lagi. Oh iya, berarti lebih kecil, lebih kesempatan naiknya itu lebih kecil. Nah, pada 20.4 menunjukkan bahwa effective financing rate dari each currency based on forecast. Kolom ketiga menunjukkan probabilitas dari kemungkinan terjadinya currency. Asumsinya bahwa Cobra memikirkan borrowing hanya ingin meminjam setengah dari pendanaan dari Canadian dollar dan setengah dari Jepang. Ya. Kalau dilihat di sini possible percentage range-nya untuk melemah 1% sebesar 60 dan untuk 10% itu probabilitasnya 40%. Ya. Sedangkan ini 1,3 ini adalah interest rate-nya ya. Jadi dia bisa melemah sebesar 1,97%, tapi bisa juga sebesar 13,3%. Kalau Jepang kalau melemahnya 70%, tapi menguatnya 8%. Jadi lebih sedikit fluktuatifnya di Jepang. Tapi dia mau menggabungkan menjadi 5%, semuanya jadi 1. Setengahnya untuk dolar. Nah, seperti ini ya. 60% kali 70%. Computation join probability 0,5, 0,5, 1,97, 1,945. Ya. Dia mau menggabungkan. Ya lanjut, kita pelan-pelan aja ya, nggak bisa buru-buru nih kayaknya kalau mau jelasin ini. Harus enjoy. Asumsinya bahwa Cobra membutuhkan setengah-setengah ya. Oke, baik. Kemudian dua kemungkinan keluar bahwa Jepang dari tabel bawah menunjukkan bahwa ada 4 kemungkinan keluar portofolio efektif financing di 20.5. Kolom 1 dan 2 pada 20.5 menggambarkan kemungkinan join effective financing rate. Kolom 3 menunjukkan probabilitas joinnya yang terjadi pada rate movement di Canadian dollar. Ada 4 ya. Kalau di sini adalah effective financing rate, efektif pinjamannya tuh berapa? Kita bisa minjam berapa sih? Kalau misalnya ada outcome-nya ternyata spot rate yang nanti ke depan adalah -1, berarti kita dengan 60% berarti kita ada kemungkinan bunganya 1,97. Tapi kalau ternyata melemah, maka kita akan harus bayar ke sana. Kan kita ngutang nih. Kita ini ngutang loh. Kita akan bayar 13,3%. Nah, kalau di sini melemah, maka kita akan bayar 1,92 ya. Kalau di sini melemah artinya kita menguat domestik ya. Ini kan asing. Kalau di sini
minus 2%. Kalau di sini naik, maka kita akan harus bayar lebih mahal. Ya. Bagaimana kalau kita kombinasikan saja dah possible joint efektifnya 1,97, 1,92. Yang maksudnya ketika turun sama turun, atau turun sama naik, naik sama turun, turun sama naik. Nah, ini adalah persentasenya 60-70, tinggal dikalikan 60%, 28, 12, 100, jumlahnya 100%. Kemudian ini 0,5, 0,5, 1,97 dikali tambah 1,92 hasil sekian. Oh, ternyata lebih sedikit ya. Ya, lebih terdiversifikasi. Kita agak pelan-pelan nih. Pengujian dari tabel di atas akan membantu untuk mengklarifikasi tabel. Baris ini mengindikasikan bahwa satu kemungkinan dari pinjaman Kanadian dolar dan Japanese yen adalah Kanadian dolar akan memiliki tingkat pembiayaan efektif 1,97% atau 60%. Sementara Japanese yen will have efektif 1,92 dengan probability 70%. Dengan joint probability maka tinggal dikali 60 kali 70, 42% akan terjadi sebesar 1,945. Assuming 50% the fund needed are to be borrowed from each currency, the portfolio effect. Oke, ini memang membahas yang sebelah sini ya. Oke, lanjut. Oh, selesai. Oke. Kita coba yang membahas ini. Tadi kok sepertinya kita masih membahas ini ya. Kalau yang ini saya nggak bahas lagi ya, karena kan ini sudah ada di chapter 7. Kalau ini Reliance, kita baca. Meskipun MNC tidak memiliki keuntungan dari menggunakan forward trade untuk lindung nilai saat pembiayaan mata uang asing, itu mungkin dapat digunakan untuk forward trade peramalan nilai tukar di masa yang akan datang pada mata uang asing, dan ini untuk merencanakan pinjaman. Dari chapter 9, forward trade frequently digunakan untuk meramalkan. Kalau chapter 9 itu meramalkan ya. Jika prevailing 1 year forward rate is used to forecast spot rate 1 year from now, this means that prevailing forward rate premium mewakilkan ramalan presentasi perubahan pada nilai tukar di masa yang akan datang. Prevailing apa ya? Saya lupa ya. Coba saya cari dulu. Prevailing. Oh, nggak bisa ya. Saya lupa internetnya. Sorry, lupa ya. Terlalu banyak yang dibahas. Nah, exhibit 22 ini menjelaskan rangkuman implikasi dari berbagai skenario yang dihubungkan dengan interest rate parity. Bahwa jika interest rate parity di holds itu dipegang ya, atau dijaga, pembiayaan dengan mata uang asing akan lebih bagus. Interest rate parity, IRP, International Rate Parity. Bagaimanapun jika it would have been conducted to uncovered basis tanpa menggunakan forward hedge. In other words, MNC seperti Cobraco pada sebelumnya, contoh sebelumnya mungkin sanggup untuk menerima pembiayaan asing pada biaya yang lebih rendah, tapi hasilnya tidak dapat digaransikan sampai perusahaan memiliki piutang pada mata uang yang sama. Ya. Jadi setelah kita pinjam, ya, kita berpiutang gitu. Aneh juga ya, kita pinjam, kita berpiutang. Yang betul tuh ketika kita berpiutang kita bisa minjam. Oke. Banyak perusahaan multinasional akan mempertimbangkan pendanaan pada mata uang asing karena mereka tidak membutuhkan forward rate saat prediktornya tidak baik ya. Pada
pengaruh tertentu nilai tukar, perubahan nilai tukar pada biaya mata uang asing. Perusahaan multinasional seperti Cobraco mungkin memiliki probabilitas untuk skenario exchange rate. Oh, ini skenario exchange rate. Ini chapter 7. Ya, ini bisa kembali lagi ke chapter 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ini cuman sekedaran. Mungkin nggak sih kita kasih portofolio. Oke, lanjut. Gimana kalau kita lanjut ke chapter 12? Chapter 21 International Cash Management. Oke, thank you. Tersambung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.